Kemudian kita bahas lagi rukun-rukun puasa. Ini yang pentingnya, rukun-rukun puasa. Di rukun puasa itu arkanus shaum isnani. Rukun puasa itu dua. Ya, rukun puasa itu dua. Yang pertama arkanul awwalu an-niyatu. Saun akana fardun aw naflan. Sama puasa itu fardu atau puasa sunat, maka wajib kita berniat. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu diterimanya dengan niat. Nah, di sini harus kita ketahui niat ini. Imam Syafi'i kita wajib niat itu setiap malam dan memalamkan niat. Memalamkan niat. Maka di malam pertama itu kita harus berniat 2 kali. Yang pertama kita harus berniat mengikut Imam Maliki. Yang kedua memang kita harus mengikut Imam Syafi'i. Kenapa kita malam pertama harus berniat 2 kali? Karena Imam Syafi'i setiap malam kita harus wajib niat dan memalamkan niat. Nah, seandainya malam-malam kita lupa niat menurut Imam Syafi'i, maka puasa kita tidak sah. Nah, makanya kita harus mengikut daripada mazhab Maliki. Bagaimana? Mazhab Maliki boleh berniat 1 kali sebulanan penuh. Sebulan penuh. Maka niat kita di bulan pertama harus 2 kali niat. Yang pertama sengajaku mengikut Imam Maliki karena Allah Ta'ala. Maka niatnya nawaitu shauma Ramadan kullihi. Nawaitu shauma Ramadan kullihi. Sengajaku puasa Ramadan seluruhnya. Ini. Apa gunanya ini? Gunanya agar ketika kita lupa niat di malam-malam kita, maka kalau kita sudah berniat mengikut Imam Maliki ini, maka kita sah puasa kita. Baru setelah kita berniat nawaitu shauma Ramadan kullihi, baru kita berniat sebagaimana mestinya. Nawaitu sama wadin an ada iparisaran hari Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa Ramadan tahun ini menunaikan pada Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu niat yang kedua. Ini tentang perkara niat. Jadi di bab pertama jangan lupa kita harus berniat 2 kali. Niat yang pertama kita mengikut mazhab Maliki. Yang kedua mengikut mazhab Imam Syafi'i, imam kita. Agar niat kita di malam-malamnya sah. Rukun yang kedua adalah tarkul mufattir. Rukun puasa yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiran muhtaran wa jahil ma'zurin fala yubtilu shaumu iza aftara nasiyan aw makruhan aw kana jahilan ma'zuran bi jahilihi. Dia harus ingat muhtar, kehendak sendiri, tidak dipaksa orang, dan tidak jahil ma'zur. Nanti saya akan jelaskan apa yang dinamakan jahil ma'zur. Para yubtilu shaumuhu iza aftara nasiyan, maka tidak batal puasanya apabila dia berbuka dalam keadaan lupa atau dipaksa orang. Atau dia jahil ma'zur dengan kejahilannya. Nah, lalu definisi atau keterangan daripada jahil ma'zur itu apa? Al jahil ma'zuru wa huwa wahidun min isnani, salah satu daripada 2. Yang pertama man nasa'a ba'idan min ulama, orang yang hidup yang jauh daripada ulama. Ya, tidak ada pengajian, tidak ada apa, hidupnya jauh dari ulama. Dia tidak tahu kalau makan, kalau merokok itu boleh. Nah, itu. Yang kedua, man kana qariba dari Islami, orang yang hampir bermasuk Islamnya.
seperti orang yang mualaf, dia belum tahu tentang ajaran-ajaran Islam itu. Maka ini jahil ma'dzur. Selain itu tidak dibolehkan orang meninggalkan puasa. Kemudian wajib puasa Ramadan. Yajibu shaum Ramadan bi ahli hamsah. Istani ala sabil umum wa salatun ala sabil khusus. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan karena kurang penting, ini hanya menyangkut tingkatan orang berpuasa. Yuk. Terus terkait yang membatalkan puasa itu apa aja, Ustaz? Ini satu pertanyaan yang bagus daripada yang membatalkan puasa. Mubtilatun saum, pembatal puasa. Yaitu pembatal puasa ini terbagi dua. Pertama, qismun yubtil sauba saum la sauma nafsah. Pertama, yang membatalkan pahala puasa, tidak puasanya. Ini yang batalnya hanya pahala puasanya dan puasanya tidak batal. Itu seperti apa, Ustaz? Nah, ini tidak wajib mengkodok. Yang wajib seperti sama muhbitat, artinya dinamakan penurunan kadar nilai puasa. Itu terbagi kepada seperti yang pertama, al-muhbitat wa hiya ma tubtilu sauba saum, suatu yang membatalkan pahala puasa. Sesuai dengan sabda Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min syamihi illa ju' wal am. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dia berpuasa namun didapat dari puasanya bukan pahala, tapi hanya lapar dan haus. Nah, ini semacam ada 5. Pertama, ghibah. Nah, apabila kita menggibah orang dalam kita berpuasa, maka pahala puasa kita tidak ada lagi. Apa ghibah itu? Zikruka akhoka al-muslim bima yukrahu walaupun tasadikan. Itu kau mengisahkan saudara kau yang muslim dengan sesuatu yang dia benci sekalipun kau benar. Sama cerita kita yang benar. Nah, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada 3 orang wanita yang berpuasa. Mereka ini puasanya hampir puasanya membuat dia mati. 3 orang perempuan di zaman Rasulullah. Lalu datang utusan Rasulullah agar adakah keringanan bagi perempuan ini untuk berbuka. Karena puasanya hampir membuat dia mati. Tapi Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah hanya memberikan 3 mangkok. 3 mangkok seperti mangkok bakso, dan disuruh perempuan tadi memuntahkan isi perutnya. Datanglah utusan tadi. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab apa-apa. Cuma Rasulullah memberikan 3 mangkok ini dan Rasulullah menyuruh kalian bertiga untuk memuntahkan isi perut kalian. Lalu apa terjadi? Ketika perempuan itu memuntahkan isi perutnya, yang terjadi keluar seperti ondel-ondel yang busuk, daging yang busuk dari perut perempuan tadi. Inilah kenapa perempuan ini terjadi semacam itu ketika dia berpuasa, sehingga puasanya membuat dia mati, karena dia sambil berpuasa sambil menggibah saudara-saudara. Jadi orang yang menggibah saudara itu sama memakan daging daripada saudara itu sendiri. Maka ini semakin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan ketika berpuasa, semakin berat puasa itu kita lakukan. Semakin sedikit dosa yang kita lakukan, bahkan tidak ada dosa yang kita lakukan, maka semakin mudah puasa itu kita laksanakan. Ini yang pertama. Yang kedua, namimah. Apa namimah itu? Yaitu dzikru akhoka muslim bima anakul kalam biqasdil iqa'il fitnah. Kita memindahkan perkataan-perkataan untuk menjatuhkan agar orang itu berbuat fitnah. Kita menghasut seseorang, ini lebih bahaya lagi namimah.
Namimah ini bahaya, banyak cerita dalam kitab-kitab yang kita jumpai tentang bahayanya namimah. Namimah. Tapi kalau saya jelaskan di sini satu persatu, maka tidak cukup waktunya kita untuk menjelaskannya. Yang ketiga, yang membuat pahala puasa kita itu gugur al-kisbu, kita berdusta. Maka di bulan puasa ini jagalah mulut kita agar selalu berbicara jujur, jauhlah berdusta, agar pahala puasa kita benar-benar kita dapati. Kemudian yang keempat, an-nadru lima yuhramu aw lima yuhillu bisahbat, memandang kepada yang haram atau memandang yang halal dengan syahwat. Maka di bulan puasa ini tidak dianjurkan bagi kita. Banyak orang mengatakan mari bercuci mata, cuci mata. Itu kalau dilakukan di bulan puasa, maka menggugurkan pahala puasa kita. Yang kelima adalah al-yaminul kadzibah, bersumpah palsu. Kita dimintakan pertanggungjawaban, tidak dimintakan apa-apa, lalu kita bersumpah dengan sumpah yang palsu. Seandainya kita lakukan pas kita puasa Ramadan, maka pahala puasa kita tidak ada lagi. Itu yang membatal. Yang keenam, qaulu zur wal fusya wal amalu bih, perkataan yang tidak jujur, perkataan yang jahat dan melakukan perbuatan yang jahat. Di bulan puasa ngomong yang bukan-bukan, di bulan puasa ngomong yang membuat haram, di bulan puasa mengomong berbuat yang haram, maka pahala puasa kita tidak lakukan, tidak ada lagi apabila itu dilakukan kita pas kita berpuasa Ramadan. Itu ada 6 yang membatalkan pahala puasa kita dan tidak membatalkan puasa itu sendiri. Seandainya kita lakukan ini di bulan puasa, puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Kemudian pembatal yang batal puasa dan batal juga pahalanya. Tadi hanya batal pahala puasanya, yang kedua ini batal puasanya beserta pahalanya. Itu terbagi ke 8 aja. Yang pertama, ariddatu, murtad. Seandainya kita murtad di bulan puasa, maka puasa kita batal, pahala puasanya juga batal. Yang kedua, al-haidu wa nifas. Itu haid dan nifas bagi perempuan. Seandainya dia berpuasa haid dan nifas, pas dia berpuasa Ramadan atau puasa sunnah, maka puasanya itu batal dan pahalanya juga batal. Yang ketiga, al-jununu walau lahzatan, gila. Orang ini gila sekalipun sekejap mata gila. Nah, dan dia tidak berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang keempat, al-igmamu wasukru iza amma jami'an nahar, epilepsi atau mabuk, epilepsi atau mabuk sepanjang siang. Apabila dia ada sadarnya, sekalipun lahzah, sekalipun sekejap, maka sah puasanya. Demikian juga mabuk. Pembatal yang kelima adalah al-jima'u, yaitu berjima, main bola di siang hari Ramadan. Ini main bola, ngocok-ngocok lalu ngegol. Ini di siang bolong. Ini adalah satu kerugian bagi orang-orang yang kawin dekat-dekat Ramadan. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa? Karena syahwat kita itu menjolak. Seandainya kita lakukan permainan-permainan ini di Ramadan, maka puasa kita batal dan kita pun kena denda, kena dam daripada perbuatan-perbuatan dunia itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Nah, kemudian pembatal puasa yang kelima ya,
keempat. Yang kelima, al-mubtilu sadis, pembatal yang keenam, yaitu wusul ain min manfazil maftuhin ila jauh, sampainya benda kepada rongga yang tembus ke perut besar. Jadi kita makan minum atau segala sesuatu yang makanan itu tembus sampai ke rongga kita. Itu sebenarnya saya akan jelaskan sedikit, tapi mumpung keadaan kita ini cukup sampai di situ pembatal puasa kita. Oke Ustaz. Baik. Kalau terkait misalnya nih kita menelan dahak atau air liur sendiri, itu kira-kira membatalkan puasa tidak Ustaz? Nah, di sini hukum humah, hukum menelan dahak. Iya. Nah, saya akan jelaskan hukum nuhumah tadi. Iya. Itu al-balagam, nuhumah itu balagam, atau dahak kita. Oh. Dahak kita. Fihi tafsirun, ini ada perinciannya. Perinciannya kita menerangkan dahak ini. Idza wasalat haddu zahir, faqta'aha batala shaumuhu. Apabila sampai itu dahak ke batas zahir, maka menelan dia, maka batallah puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, idza wasal hadal batin faqtalaha fala tubtilu shaumuhu. Apabila dahak itu sampai ke batas batin, maka dia telan, maka tidak batalnya. Lalu saya akan menjelaskan di mana batas-batas daripada had zahir. Had zahir. Had zahir itu mahraju harfil ha. Mahraj huruf ha. Ha. Ini. Nah, seandainya dahak kita di sini masar huruf ha, kita telan dahak kita, maka batallah puasa kita. Itu batallah puasa kita. Kemudian batas batin. Batas batin. Nah, apa batas batin itu? Batas batin mahraj huruf ha. Ha ini di ujung tenggorokan kita. Nah, dahak kita di ujung tenggorokan, lalu kita telan, maka tidak batal puasa kita. Kemudian hukum menelan air liur. Nah, bagaimana hukum kita menelan air liur pas kita berpuasa? Nah, al-hukumu ibtila urik. Hukum ibtila urik, menelan air liur. Para yuktiru di masaqatil ihtiradzi minhu, tidak batal. Tidak batal karena sulit untuk meliharanya. Tapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat tidak batal kita menelan air liur. Yang pertama adalah air liur itu harus murni, tidak bercampur dengan barang yang lain seperti darah atau sisa makanan. Ya, air liur kita itu kalau ada darah atau sisa makanan kita telan tetap batal. Yang kedua adalah air liur itu suci, tidak najis, tidak bernajis. Artinya air liur kita itu murni air liur, tidak dari sisa makan, sisa muntah kita, atau daripada berdarahnya gusi kita, tidak bercampur dengan itu. Yang ketiga adalah air itu min ma'dinihi, dari tempat penyimpanannya. Palisanu wal famu kulluhu ma'din. Lidah dan mulut itu tempat penyimpanan air liur. Ba'itarika alladzi wasala ila humrati sapihi batala saumuhu. Jika dia menelan air liurnya yang sampai ke merah bibirnya, maka batal puasanya. Air liur kita sampai ke bibir kita yang luar, lalu kita telan, maka batallah puasa kita. Itu hukum kita menelan air liur. Terus ada lagi Ustaz ya, kalau kita lagi sakit, ini kan banyak orang sakit dan bertanya-tanya, kira-kira kalau
bersuntik atau suntik itu lagi sakit itu membatalkan puasa juga atau tidak? Hukum ibrat itu bersuntik. Bersuntik. Di sini saya akan jelaskan, bersuntik itu tajuzu, boleh lidarurati karena ada lidarurat. Walakin istalaku fi ibtalihal saum ala salati aqwal, akan tapi ulama berselisih pendapat dalam membatalkan puasa itu ada 3 keadaan. Ini 3 keadaan suntik kita yang bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, fi qauli innaha tubtilu mutlaqan, bahwasanya bersuntik itu membatalkan secara mutlak. Liannaha, karena bersuntik itu sampai kepada rongga yang tembus ke perut. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, bahwa bersuntik itu tidak membatalkan secara mutlak. Li'annaha wasalat ila jawfi min ghairi manfatin maktuf, karena dia sampai kepada rongga yang tidak tembus ke perut kita. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, wa qawli fi taqilun wa huwa asahu idza kana muziatan fatuk tirusamu, jika bersuntik itu mengenyangkan maka batal puasa. Apabila tidak mengenyangkan maka tidak membatalkan. Inilah hukum kita bersuntik di puasa. Pertama, apabila bersuntik itu di urat yang besar yang tembus ke perut kita maka batal. Dan bersuntik itu bisa mengenyangkan perut kita maka batal. Ada beberapa pendapat Ustaz ya? Ada 3 pendapat. Ada yang tidak batal. Tidak batal. Terus Ustaz, terkait ini, kalau kita lagi menyelam air nih, lagi berenang, tiba-tiba air itu masuk ke dalam kuping kita tanpa sengaja, atau kita buang angin nih di dalam air, kira-kira membatalkan puasa atau tidak? Di sini ada perincian ulama juga. Kita mandi dengan igrimas itu dengan menyelam. Bagaimana lalu dengan menyelam tadi, lalu masuk air ke telinga kita, apakah membatalkan atau tidak membatalkan? Maka sini saya akan jelaskan, idza kana ghuslu ma'muran bih al hukmu duhul ma asna al ghusli ila jawfi bidun ta'ammudi li sha'ib. Hukum masuknya air di pertengahan mandinya kepada rongganya dengan ketidak sengaja bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ada tafsir, ada perincian. Yang pertama, idza kana ghuslu ma'muran bih masyru'an fardhan ka ghusl janabat aw sunnah ka ghusl jum'ah fa yabtilu shaumu idza istasala bisawbi wa yabtilu idza istasala bil igmas. Jika ada mandinya itu diperintahkan, disyariatkan, seperti mandi wajib, seperti mandi junub atau mandi sunat pergi untuk Jumat, maka tidak batal jika dia mandi dengan bercibok. Tidak batalnya ini dia mandi dengan bercibok, lalu bercibok tadi masuk air bilu ke telinga dia. Maka kalau dia mandinya disyariatkan maka tidak batal. Tapi kalau dia menyelam lalu masuk air ke telinganya tetap batal. Tetap batal. Tapi hal ini kita bisa juga mengikut mazhab Imam Maliki. Karena Imam Maliki mengatakan bahwa telinga itu bukan rongga yang tembus sampai ke perut. Jadi ketika ini terjadi pada kita ketika mandi, nah kita harus mengikut mazhab Maliki tadi agar puasa kita sah. Ini bukan kita mencampur adukan mazhab, bukan hukumnya kita mencampur adukan mazhab itu tidak boleh kalau terus menerus. Tapi kalau dalam keadaan darurat semacam ini maka tidak dibolehkan untuk memakai mazhab yang lain agar ibadah kita itu sempurna. Ini. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita kencing di air atau kentut di air? Kencing itu bukan memasukkan air,
tapi mengeluarkan air. Sama juga dengan dorot, kentut ini. Kentut ini juga mengeluarkan angin, bukan masukkan angin. Maka tidak batal. Hal ini kita lakukan. Oke, terakhir nih Ustaz. Ya. Dari sepanjang lebar yang terakhir nih, fadilah puasa di bulan Ramadan itu apa aja? Nah, ini ada berapa fadilah dalam puasa Ramadan yang kita laksanakan agar kita gembira. Agar kita gembira menyambut Ramadan ini. Fadilatus saum ayatul wa hadis katsirah. Ada berapa ayat dan hadis-hadis banyak sekali menjelaskan daripada fadilah tentang kita berpuasa. Sebagiannya disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hani'a bima aslabtum bi ayamil khaliyah. Dan firman Allah Ta'ala, was-saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati zakirina lahu katsira wa zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Bagi orang-orang lelaki yang berpuasa dan perempuan-perempuan yang berpuasa dan laki-laki yang memelihara kemaluan-kemaluan mereka dan perempuan-perempuan yang memelihara kemaluan mereka dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang berzikir yang banyak, maka Allah siapkan bagi mereka itu pahala yang besar. Ini salah satu dari kelebihan kita berpuasa dan kelebihan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan baik. Ada lagi firman Allah dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, kullu hasanatin bi asri amsalha ila sab'i mi'atu dipin ila siyam bahwali wa ana ajzibih. Wabi hadisin man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Wabil hadis aidan isaumi parhani idza aftara pariha wa idza laqillahu pariha bi saumihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap kebaikan itu 10 kali lipatnya, kecuali sampai kepada 800 lipat, kecuali berpuasa. Dan puasa itu bagi aku dan aku yang membalasnya. Jadi orang-orang yang berpuasa Ramadan, baik dia apa, Allah yang membalasnya. Tidak tahu berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Pada hadis Rasul bersabda, "Bisaumi farhatani," bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Iza aftara fariha, apabila dia berbuka dia hari raya dia bergembira, dan apabila dia berjumpa dengan Allah dia bergembira dengan puasanya. Inilah sebahagian daripada kelebihan atau fadilah kita berpuasa. Oke, terima kasih Ustaz pada podcast pada episode perdana hari ini ya Pak ya Ustaz ya. Semoga Ustaz selalu sehat. Amin. Oke. Sabar Regi, sabar di surga. Podcast kita pada hari ini sudah berakhir terkait itu. Di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, setiap amalan itu selalu dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya. Jadi Ramadan mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan wujud cinta dan ketaatan yang tulus. Sekian dari kami, ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.